Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pukul 14:10 rekan Dakta, tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya untuk hidup bersama di dunia, namun juga menyiapkan kehidupan di akhirat nanti. Pernikahan bahkan juga dapat membuat hidup seseorang berubah menjadi lebih baik bila dijalankan dengan mengikuti ajaran Rasulullah. Tujuan pernikahan dalam Islam tentunya bukan hanya untuk menjauhkan seorang muslim dari perbuatan maksiat. Menikah juga menjadi pembuka kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas mengenai pentingnya pernikahan bersama dengan Umi Hani Akbar SOSI selaku Ketua Muslimat Hidayatullah yang sudah hadir melalui aplikasi Zoom. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi. Kabar sehat ya, Umi ya? Alhamdulillah. Baik. Kita membahas mengenai pentingnya pernikahan yang sebelumnya juga sudah kita bahas dalam tema di pekan sebelumnya. Nah, untuk merefresh kembali, Umi, berkaitan dengan pentingnya menikah, Umi mungkin bisa menjelaskan dari sisi dalil dan juga dari anjuran Rasulullah seperti apa? Silakan, Umi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Mas Ardi. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Merefresh kembali memang adalah salah satu ajaran sebenarnya ya, murojaah kalau kita sebutkan. Mengulang-ulang kembali karena sungguh ad-dinun nasihah, bahwa agama itu adalah nasihat, dan nasihat ini sebenarnya enggak ada yang baru. Nasihat ini sudah ada sejak datangnya Nabi kita yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Nabi kita yang menyampaikan tentang malu, ya. Karena perkataan kenabian yang pertama itu adalah malu, al-haya minal iman. Malu itu adalah sebahagian dari iman. Dan ini tentunya sangat berkaitan dengan tema kita sekarang ini tentang pentingnya pernikahan itu. Adapun tujuan yang sudah kita jelaskan kemarin dan mungkin kita akan ulang. Yang pertama tentunya adalah mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan dalam surah An-Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Maka perintah yang kita tunaikan tentunya adalah dalam rangka mencari kecintaan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sama mencari kecintaan profil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak umat dengan menikah. Maka jika kita memenuhi anjuran ini, maka kita meraih cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya adalah mengharap barokah dengan doa anak yang soleh. Karena pernikahan adalah salah satu cara melestarikan keturunan, melestarikan umat ini, umat manusia. Dan hasil yang kita inginkan, hal yang kita inginkan adalah doa dari anak yang dilahirkan, doa dari anak yang soleh, dan syafaat kematian anak yang masih kecil. Jika kita punya anak meninggal saat masih kecil, maka anak-anak kita ini adalah tabungan kita. Selanjutnya adalah berlindung dari syaitan dengan menyingkirkan syahwat, karena kita menghindari syahwat dengan melaksanakan tuntunan Nabi kita dengan adanya pernikahan. Kemudian menenangkan jiwa, menenangkan hati, dan mungkin ini kemarin yang belum sempat dibahas ya, adanya pelatihan bagi kepemimpinan. Karena menikah itu ada pembagian tugas, maka tentunya kita masing-masing akan melaksanakan fungsi kepemimpinan kita. Kalau bapak-bapaknya, suami juga punya fungsi untuk sebagai qawwam, ibunya juga fungsinya adalah rabbatul bait, memimpin di dalam mengelola rumah tangga. Dan yang terakhir adalah dan disebutkan
bahwa menafkahi keluarga itu adalah salah satu jihad fi sabilillah. Seperti itu Mas Ardi, pengulangan kita untuk tujuan adanya pernikahan ini. Baik, jadi memang manfaatnya juga besar sekali ya untuk menyegerakan menikah ya. Ya, Masya Allah. Salah satunya adalah ya, benar. kemaslahatan sosial yang memang saat ini dampak-dampak negatif dari di luar sana ya, misalnya terkait dengan adanya LGBT dan juga sebagainya, ini juga bisa ditanggulangi ataupun juga dicegah dengan kita menyegerakan untuk menikah ya Umi ya. Iya betul. Baik, Umi ini untuk menyegerakan menikah kan memang melalui proses perkenalan atau ta'aruf. Artinya memang rasa cinta ini juga bisa ditimbulkan dan juga dijaga ya oleh setiap pasangan ya Umi ya. Mungkin Umi bisa menjelaskan Umi terkait dengan menjaga rasa cinta terhadap suami ataupun juga istri, karena kan memang menikah itu kan tidak tujuannya adalah hidup bersama nih Umi dalam sampai akhir hayat begitu. Nah, mungkin untuk menjaga dan juga menanamkan ataupun juga menjaga rasa cinta kepada suami ataupun istri seperti apa Umi? Ya, alhamdulillah. Memilih pasangan ada beberapa hal yang kita perlu untuk mengekalkan atau melanggengkan ikatan suci ini, karena dalam Al-Quran kan disebutkan mitsaqun ghalidha, ikatan suci itu ada 3 atau ikatan kokoh itu ada 3. Tapi khusus untuk masalah pernikahan itu di satu ayat di surah An-Nisa ayat 21. Kata-kata mitsaqun ghalidha, ikatan yang agung, ini kan bukan main-main. Masya Allah. Ini perjanjian kita dengan Allah. Perjanjian adanya penguatan. Kalau dalam tafsir Jalalain oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti disebutkan mitsaqan ghalidha di sini adalah mitsaq itu taukid atau penguatan. Penguatan tentang pokoknya perjanjian ini. Jadi bukan sesuatu hal yang boleh dipermainkan. Maka pemilihan pasangan memang yang pertama untuk menenteramkan hati kita adalah ya dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah faktor agama. Yang kedua akhlak, berakhlak yang baik. Jadi perlu ada mungkin utusan atau kita memang harus mencari informasi melalui ta'aruf tadi. Kalau ta'aruf menghasilkan nantinya kan tafahum. Setelah itu adanya ta'awun dan takaful. Itulah hubungan dalam rumah tangga. Yang selanjutnya apa sih sekufu itu? Tadi faktor agama. Jadi agama memang harus sama. Nggak boleh ada, sekarang juga lagi marak gitu ya perbedaan nikah beda agama. Kan banyak hal-hal yang benturan jika sedangkan beragama sama dan itu tidak sevisi mungkin untuk untuk pengetahuan kita tentang agama, maka perlu sang suami atau salah satunya ini harus punya ilmu tentang itu untuk sepupu. Kemudian hal-hal yang perlu juga adalah mencari lingkungan atau bi'ah, bukan dari keluarga yang memang kita harus cari nasab yang baik ya, seperti itu mungkin salah satunya gitu. Ada banyak sebenarnya ya. Salah satunya adalah pilihlah yang sepupu. Seperti itu ya, mudah-mudahan dipahami ya Mas ya. Baik, artinya memang ada beberapa faktor ya Umi ya dalam kita mencari pasangan untuk menikah. Di antaranya adalah faktor agama, akhlak juga ya, kemudian juga mencari informasi mengenai calon pasangan kita ya. Sekarang tuh banyak dalih toleransi malah menikah beda agama, padahal itu juga dilarang ya Umi ya. Ya benar. Kenapa dilarang? Karena memang perintah Allah ini kan pasti untuk kebaikan kita semua ya, untuk kebaikan makhluk. Ini sang pemilik makhluk ini, Khalik, paling paham tentang makhluknya. Maka perintah atau hal yang diturunkan, hal yang disampaikan, karena memang syariah atau perintah itu semuanya dapat.
kepada makhluk semuanya ada, kepada alam ada yang kita sebut sunatullah, dan kepada manusia yang kita sebut syariah. Maka yang alam ini kan tidak pernah menyelisihi hukum ya, hukum Allah tidak pernah menyelisihi sunatullah. Tapi manusia yang kadang menyelisihi, imbasnya pastinya ke manusia dan alam. Nah, seperti itu. Akhirnya alhamdulillah kita belajar seperti ini, saya juga belajar, Umi juga belajar, kita semua belajar dalam rangka apa? Kita memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita untuk tentunya ke bangsa kita. Bahwa ada hal yang mungkin karena ketidakpahaman sehingga melanggar, ya, sehingga melanggar hal-hal yang sudah di dalam koridor ini, pencipta ini sudah membuat begini loh aturannya. Kalau dilanggar pasti ada imbas yang kurang baik. Nah, inilah yang kita kembali begini. Kita kembali untuk mempelajari ulang, memahamkan ulang. Seperti itu. Baik. Umi, ini kan juga banyak yang menunda pernikahan karena belum mapan nih, Umi. Nah, padahal kan pernikahan juga akan mendatangkan rezeki juga ya, begitu ya. Akan ada rezeki yang memang nantinya juga akan diberikan oleh Allah melalui pernikahan. Nah, mungkin Umi bisa menjelaskan, Umi, terkait dengan menyegerakan menikah bagi mereka yang saat ini mengatakan bahwa nanti aja deh menikah, saya belum mapan, begitu. Mungkin seperti apa, Umi? Ya, yang pertama saya ingatkan untuk kita semua dulu bahwa Rasulullah menggambarkan tentang harta. Ad-dunya mata' wa khair mata'iha al-mar'atus sholihah. Maksudnya frame berpikir kita perlu luruskan tentang apa sih simpanan yang baik itu. Simpanan karena memang juga disampaikan sampai sahabat pada kaget. Nabi mengatakan ad-dinar emas, perak itu kan simpanan. Namun ternyata Rasulullah meluruskan harta dunia dan akhirat yang terbaik itu yang pertama adalah lidah yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri solihah yang selalu membantu melaksanakan keimanan. Yang ketiga yang saya tekankan, istri solihah yang selalu membantu melaksanakan keimanan kita, yang mengingatkan kita. Termasuk tadi menunda pernikahan karena merasa belum cukup ya, belum mampu, belum mapan. Istilah mapan di sini. Sementara kecukupan, nah ini dia tentang cukupnya harta itu yang bagaimana sebenarnya. Kalau Nabi sendiri menyampaikan ghina itu ghina nafs. Ghina itu maksudnya kekayaan hati, bukan kekayaan dalam segi dunia, harta maksud saya ya, harta yang finansial kita. Namun ada memang disampaikan bahwa yang pertama sebelum kita menikah tadi, unsur agama yang paling kita inginkan. Karena jelas jika mereka mencari pasangan dari agama ini, maka insya Allah hal-hal yang ditakutkan bahwa tidak akan berkecukupan itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena orang yang paham agama itu, saya sebutkan tadi, lidahnya sering berzikir, hatinya selalu bersyukur. Maka yakinlah, kemarin sudah dibahas ya oleh Ustazah Irawati bahwa dunia ini Allah ini lapangkan, setiap kita ini sudah punya rezeki masing-masing, bahkan setiap kelahiran itu akan ada rezeki. Setiap anak yang lahir itu akan bertambahlah dunia ini, bertambahlah lebarnya. Mungkin kita tidak paham ya, ternyata Allah menyampaikan seperti itu, bahwa Rasulullah menggambarkan setiap ada yang lahir akan bertambah tempat untuk dia, bertambah. Mungkin bahasa kita itu kalau kita melihat seperti di ini ya, orang lagi wukuf ini, yang artinya di Arafah. Arafah itu kalau dari atas kalian kecil, tetapi setiap yang masuk itu cukup saja. Cukup. Dan itu sesuai dengan niatnya. Maka nikahlah. Banyak juga hadis-hadis yang menyampaikan seperti itu. Nikahlah, Allah akan menambahkan rezekimu. Menikahlah karena setiap orang punya jatah masing-masing. Rezeki tidak akan berkurang. Tetapi memang kita perlu memahamkan apa definisi dari rezeki itu. Apa definisi dari harta. Nah, kalau saya tadi kembali sampaikan bahwa harta itu yang terbaik adalah salah satunya istri solehah yang selalu mengingatkan kita. Seperti itu, Mas. Baik. Jadi bagi rekan data yang belum menikah agar segera menyegerakan menikah ya Umi ya.
karena memang rezeki juga nanti juga akan ada begitu ya, karena Allah juga nantinya akan melapangkan apabila kita menyegerakan menikah. Nah, Umi berbicara mengenai peran dari suami dalam membimbing istri begitu ya, dan juga anak-anak untuk menuju ke pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Nah, Umi punya tips ataupun juga punya penjelasan mengenai apa sebetulnya yang harus dilakukan suami dalam membimbing anak-anaknya dan juga istrinya menuju ke surga ataupun juga menuju ke pernikahan yang samawa nih, Umi. Ya, alhamdulillah. Yang pertama, memang biasanya ada kendala-kendala yang kita dapatkan dalam pernikahan jika kita tidak mempersiapkannya. Ya. Sebenarnya Rasulullah sudah menggambarkan untuk pendidikan anak itu 25 tahun sebelum dia lahir. Maksudnya karena memang sebuah generasi itu kan diukur dari usia 25 tahun, satu generasi itu. Apa maksudnya? Bekali diri orang tua untuk nantinya ke keturunan, untuk nantinya disampaikan ke keturunan, karena dia akan melihat kan, makanya perlu ada yang mencari jodoh termasuk nasab itu diperlukan, karena akan berpengaruh terhadap keturunan kita nantinya. Ada beberapa hal yang saya mungkin sebagai orang tua yang sudah pernah melaksanakan yang sekitar 32 tahun gitu ya pernikahan. Yang pertama, kita perlu ingatkan untuk seluruh generasi kita, seluruh masyarakat kita tentang mencari harta yang halal atau penghasilan yang halal. Jadi yang pertama ini kadang-kadang bermasalah atau kendala kependidikan anak itu akan berimbas ketidakmampuan mencari penghasilan yang halal. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku istri. Maunya kan langsung jadi gini loh, istri ini diambil langsung jadi, yang nggak bisa begitu. Istri juga udah dilepas oleh orang tuanya, ayolah dibimbing. Kalau ada istri yang udah jadi, Masya Allah itu sangat harta terbesar untuk suami sebenarnya itu. Bersyukur, sangat bersyukur. Karena ini ketidakmampuan bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku istri yang memang perempuan kan diciptakannya seperti itu. Mungkin kemarin dibahas gitu. Maka halalnya harta ini sangat akan mempengaruhi pendidikan untuk anak nantinya. Pendidikan untuk anak-anak kita. Dan selanjutnya adalah perhatian dari bapak atau suami. Itu kadang-kadang teralihkan hanya fokus pada urusan sandang, pangan, papan gitu. Kalau dia mendawamkan zikir, kan ada tuntunan zikir pagi petang, kemudian ke masjid. Ini tuh insya Allah di rumah tangganya akan nyaman gitu, akan tentram. Kenapa? Karena bukan karena kemampuan sang suami sebenarnya ya mengantar istri dan anak, tetapi karena dekatnya hubungannya kepada Allah. Ada kaidah hadis sebenarnya begini, ya ibadi tafarraqa ibadati amla qalbaka ghinan wa amla yadaka rizqan wala taba'ad anni amla qalbaka faqran wa amla yadaka syughlan. Di sini ada kontradiktif sebenarnya. Kalau disebutkan wahai hambaku, ingatlah, sibukkan dirimu mengingat kepadaku. Tafarraq li ibadati, sibukkan dirimu untuk beribadah kepadaku. Karena niat kita nikahkan untuk ibadah ya Mas ya. Niat untuk berumah tangga itu untuk ibadah. Maka sibukkanlah diri kalian ini untuk ibadah kepadaku. Amla, ini janji Allah dan pasti benar. Amla qalbaka ghinan, niscaya akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa amla yadaka rizqan, dan akan aku penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Wala taba'ad anni, ini kebalikannya. Wala taba'ad anni, dan jangan engkau jauh dariku. Amla qalbaka faqran, niscaya akan aku penuhi hatimu dengan kefakiran, merasa tidak cukup selalu, merasa miskin, merasa ya itu nggak punya apa-apa. Wa amla yadaka syughlan, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan kerepotan, sibuk, tetapi sibuknya itu nggak menghasilkan apa-apa.
Nah, inilah yang kita mungkin perlu perhatikan. Dekatnya hubungan kita kepada Allah akan membawa dampak kepada rumah tangga kita itu insya Allah. Baik. Jadi kita sebagai suami ataupun juga orang tua juga harus mendekatkan diri kepada Allah ya Umi ya. Dan juga tahu ilmunya. Ya. Bagaimana sebetulnya kita sebagai seorang suami bisa membimbing istri agar bisa istrinya bisa menuruti ya apa yang suami katakan, dan juga suami juga bisa punya ilmunya juga nih terkait dengan bagaimana cara membimbing istri dan juga anak-anaknya. Baik, Umi, kita jeda sejenak ya untuk Boleh. mendengarkan beberapa informasi berikut. Anda rekan data yang saat ini tengah mendengarkan juga bisa bertanya ini mengenai tema kita yang cukup menarik terkait dengan pentingnya menikah. Anda bisa bertanya melalui WhatsApp di 0815 11 107 107 atau telepon di 881 6363. 91. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan perbincangan kami dalam talk show parenting mengenai pentingnya pernikahan, masih bersama dengan Umi Hani Akbar selaku Ketua Muslimat Hidayatullah. Anda rekan Dakta yang ingin bertanya juga bisa sampaikan melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Umi Hani berkaitan dengan pentingnya menikah sesuai dengan dalil dan juga anjuran Rasulullah. Kemudian juga ada beberapa dan juga banyak manfaat ya berkaitan dengan kemaslahatan sosial dan juga mengurangi dampak negatif apabila kita menyegerakan untuk menikah. Umi Hani, berkaitan dengan pernikahan, ini juga terkadang terjadi konflik antara suami dan istri. Nah, hal itu juga bisa diselesaikan apabila sebagai seorang suami dan juga istri ini menjalankan pola komunikasi ya Umi ya. Nah mungkin pola-pola komunikasi bagaimana yang mesti dilakukan oleh suami dan juga istri untuk menjaga kerukunan rumah tangganya Umi? Ya, alhamdulillah. Yang pertama kita lihat ya beberapa anjuran dari ayat ataupun hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pola komunikasi secara verbal, ada secara gestur. Nah, kadang-kadang ini yang kita perlu perhatikan. Kadang-kadang mungkin sang istri tidak memberikan respon secara verbal, tapi gestur. Maka ini juga perlu dipahami oleh pasangan. Demikian juga sebaliknya, ada yang tidak, ada yang suka mengeluarkan kata-kata secara verbal. Kalau kata-kata di dalam beberapa ayat itu disebutkan ada yang namanya qaulul layyina, perkataan yang lembut, ada qaulan tsaqila, ada qaulan ma'ruf yang bagus, yang baik. Maka memang perempuan itu sedianya karena menciptakan ketenangan, perlunya ada ketenangan dalam memberikan ketenangan kepada pasangan, maka hendaknya adab-adab sebagaimana kita pahami adab dalam kepemimpinan itu sama dalam rumah tangga, karena suami adalah qawwam. Maka adab berbicara kepada pasangan untuk perempuan itu tidak di atas sang pasangan laki-laki. Komunikasi secara verbal. Kemudian bagaimana dengan laki-laki? Kalau pria atau suami ini sebaiknya memang memahami perlunya mengetahui psikologi seorang perempuan. Paling senang, paling sering itu adalah dia sentuhan. Maksudnya sentuhan secara fisik. Sebenarnya kata-kata kan nggak terlalu diperlukan untuk kehidupan berumah tangga dan lain-lain untuk mendekatkan hubungan ini. Memang perlu ada secara fisik memegang, karena Nabi menyampaikan berpegangan tangan untuk laki-laki dan perempuan itu yang sah ya. Maksudnya suami istri itu sudah menggugurkan dosa-dosa, bayangkan itu, Masya Allah, mudah sekali kan ya. Dan keseimbangan yang diperlukan itu dua saja untuk ketentraman dalam rumah tangga ini. Yang pertama adalah berilah pasangan untuk istri itu, berilah dia
eh, secara lahir dan batin, berikan kebutuhannya secara lahir dan batin. Yang kedua, bagi perempuan itu penuhilah haknya suami atau kewajiban seorang perempuan itu dengan mentaati suami. Itu saja sebenarnya untuk menjaga keseimbangan ini. Nah, pola komunikasi tadi yang saya sebutkan ada secara verbal, ada secara nonverbal, itu juga kita pahami dari sekian lama berumah tangga itu insya Allah akan makin memahami. Mungkin memang tidak cukup 1-2 hari, itu harus beberapa lama baru sudah klopnya itu sudah dapat gitu insya Allah. Seperti itu. Baik. Memang kalau adanya pengertian ya dari masing-masing antara suami dan istri ini untuk bisa memahami begitu ya sifat dari suami seperti apa, istri seperti apa, sehingga konflik juga tidak terjadi ya dalam pernikahan ya Umi ya. Ya betul. Baik, Umi ini berkaitan dengan peran istri dan suami dalam mendidik anak. Terkadang suami juga karena memang sudah saking sibuknya ini ya bekerja begitu ya, ini kadang juga kalau untuk mendidik anak juga tidak terlalu difikirkan gitu, diserahkan semuanya ke istri begitu. Nah, bagaimana sebetulnya peran dari suami dan juga istri dalam mendidik anak nih Umi? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, alhamdulillah. Baru-baru kita melaksanakan, ini masih dalam bulan Zulhijjah ya. Iya. Kita profil yang terbaik dalam pendidikan anak itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sepakat ini. Maksudnya keluarga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini jadi peraga dakwah banget ini. Yeah. Di situ ada bapak Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Hajar istri beliau sebagai ibu, dan ada anak. Di sini kan bertiga ini jadi benar-benar jadi peraga dakwah. Nabi Ibrahim yang menanamkan tauhid, akidah yang baik kepada sang anak dan istri, kemudian Hajar yang taat kepada sang suami, paham bahwa ini memang perintah. Kan sempat ditanyakan apakah ini perintah waktu ditinggalkan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri itu juga bukan sekedar tinggalin aja dah gitu, tapi memberikan fasilitas. Fasilitas yang pertama adalah mencari tempat yang kondusif ya, lingkungan ini yang perlu, lingkungan yang kondusif dekat dengan Baitullah, mencarikan tempat dekat dengan Baitullah. Yang kedua, beliau mendoakan supaya orang tertarik kepada tempat tersebut, mendatangkan buah-buahan. Ini kan material juga ya yang beliau sampaikan. Ada fasilitas di. Yang pertama memang tempat dekat dengan masjid. Yang kedua berikan agar orang-orang itu senang, tertarik kepada tempat tersebut. Maka pasti akan ada terjadi muamalah, di situ akan terjadi muamalah, akan ada pasar, akan ada pencampuran, mungkin pernikahan dan lain-lain. Akhirnya kan buat kabilah di situ, ada kabilah-kabilah. Nah, inilah peraga dakwah yang sangat kita setiap tahun kita peringati, bukan sekedar hanya memang lebarannya Idul Adha, tapi ada ibrah di situ yang disampaikan oleh Allah melalui keluarga tersebut. Ini kalau mungkin sekarang kita sebutkan wah itu kan Nabi, tapi Nabi ini di zaman dahulu kala mereka punya ujian juga sangat berat. Ujiannya punya musuh kan juga. Kemudian banyak hal-hal yang belum terpenuhi seperti sekarang kita mudah ada alat-alat transportasi, sudah ada untuk komunikasi, walaupun juga memang perlu berhati-hati dengan kemudahan. Saya kira seperti itu. Baik, artinya memang antara istri dan juga suami ini memiliki perannya masing-masing ya Umi ya dalam mendidik anak begitu ya. Tidak hanya dibebankan saja ke istri, tapi juga suami juga harus berperan ini dalam proses mendidik anak di dalam keluarga. Nah, berkaitan dengan pernikahan yang sekarang juga menjadi persoalan terkait dengan
istri yang juga ikut bekerja, Umi. Nah, bagaimana sebetulnya kalau dari Umi sendiri memberikan pemahaman ataupun juga tanggapan berkaitan dengan istri yang ikut bekerja dalam membantu suami, apakah itu juga diperbolehkan, Umi? Iya, sebenarnya contoh-contoh itu sudah ada ya di zaman sahabiah, juga ada istri yang membantu suami dengan bukan menyulam apa ya, menjalin pakai tangan gitu, mungkin handmade sekarang ya. Itu menghasilkan sesuatu dari hasil pekerjaan tangan sendiri, seperti Zainab binti apa yang umur sakit itu menghasilkan sesuatu dari hasil rajutan, menghasilkan dari tangan sendiri, berarti membantu suami. Yang kedua, istri dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu juga lebih memiliki kafaah, memiliki pendapatan lebih dari suami. Kenapa? Karena sang suami fokus di ilmu, memberikan pengajaran. Ibnu Mas'ud, kita paham beliau salah satu sahabat yang pandai takwil, tafsir ya. Sampai-sampai kemudian Zainab ini istri beliau memberikan infak kepada suaminya, tetapi suami memang tidak tahu. Datanglah Zainab ini ke Baitul Mal menyampaikan, saya mau berinfak kepada Ibnu Mas'ud disebutkan. Petugas Baitul Mal ini tidak paham siapa perempuan ini, karena ada dua perempuan yang sama. Yang satu menafkahkan untuk langsung ke Baitul Mal, yang satu menyebutkan saya mau bersedekah berinfak kepada suaminya, kepada Ibnu Mas'ud. Nggak disebutkan bahwa itu suaminya. Kemudian kepada Rasulullah mempertanggungjawabkannya kepada Rasulullah, si penjaga Baitul Mal ini menyebutkan ada perempuan yang menyampaikan infaknya kepada seorang laki-laki. Disebutkan ciri-cirinya, maka Rasulullah mengatakan perempuan ini adalah istri dari Ibnu Mas'ud. Dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama karena infaknya kepada suami, dan pahala yang kedua itu infak secara umum, infak secara umum. Maka sungguh contoh ini sebenarnya sudah ada. Namun pembagian tugas ini seperti tadi saya sampaikan tidak menyalahi atau tidak menyulitkan suami. Yang pertama, tidak menyakiti hati suami. Karena pendapatan si istri lebih besar daripada suami, itu tidak menyakiti hatinya dengan diam-diam berinfak kepada suaminya. Tentunya kalaupun dia ke ranah publik, misalnya untuk memang tugasnya nggak bisa ada yang menggantikan selain dia, maka ya dia wajib misalnya mengajarkan Al-Quran. Si istri mungkin lebih pandai atau lebih paham tentang ilmu-ilmu Al-Quran daripada sang suami, maka dia wajib mengajarkan. Jadi memang lebih banyak ke guru untuk pengajaran, kemudian ke perawat gitu ya. Maksudnya untuk khusus ke keperawatan, misalnya bidan, karena zaman Nabi juga ada, zaman Rasul juga ada bidan kan, pasti untuk perempuan itu. Maka itu perlu. Dengan tidak menyalahi kodratinya, tugas utamanya sebagai Rabbatul Bait, sebagai orang yang mengatur dalam rumah tangga. Seperti itu. Ya Allah, semoga tidak melebihi ya, nggak melebihi kadarnya selaku seorang suami, sehingga suami ini menjadi melempem gitu, yang salah. Kalau karena melihat lebih dominan, lebih banyak, akhirnya suami merasa minder, akhirnya suami melempem. Justru tugas utama dari laki-laki itu sebenarnya adalah lapangan, di luar rumah. Nah, dialah yang menyelesaikan atau menyiapkan semua perangkat untuk madrasah ini, karena perempuan itu adalah madrasah pertama dari anak di rumah kita. Al-ummu ya madrasatul ula. Dan laki-laki ini yang mempersiapkan seluruhnya perangkat-perangkat yang ada untuk sebuah madrasah. Seperti itu, Mas. Insya Allah. Boleh bekerja, tapi jangan lupa kewajiban dan juga kodratnya sebagai seorang istri, Umi. Ya. Kewajiban utamanya apa, kemudian pekerjaannya itu apa, jangan sampai menjadi kuli gitu. Maksudnya pekerjaan laki-laki dirampas gitu, gak kan? Jangan sampai segitulah.
Baik, Umi, ini berkaitan dengan konflik yang juga sering terjadi ya di dalam pernikahan. Ini juga ada salah satunya adalah faktor eksternal nih, ikut campurnya orang tua dalam pernikahan anak-anaknya. Nah, mungkin Umi bisa menyikapi mengenai hal ini dan juga memberikan tanggapannya, Umi, seperti apa memang seharusnya? Iya. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah. Untuk kaumku, kemudian orang-orang yang akan menuju ke pernikahan nantinya, para wanita yang saya cintai karena Allah, ada sebenarnya cara ya. Sekarang ini kita sebelum masuk jenjang pernikahan, kalau di pemerintahan itu ada syarat khusus catin, kursus calon pengantin gitu ya. Catin. Itu sebenarnya Muslimat Hidayatullah sudah mulai bekerja sama untuk pembinaan pranikah. Jadi ada pembinaan pranikah, pembekalan pranikah untuk termasuk materi ini udah komplit bagaimana menyelesaikan nanti hal-hal yang akan terjadi jika orang tua ikut campur. Kedua belah pihak, tetapi kebanyakannya ya dari pihak suami. Si istri harusnya paham bahwa menikah dengan pasangan, maka dia akan bertambah keluarga, akan bertambah keluarga besar ini, karena mereka akan, dan anak laki-laki tidak boleh diputus hubungannya dengan ibunya. Masih terus, anak laki-laki itu adalah anak ibunya kapanpun, sampai kapanpun dia. Dan laki-laki juga harus jadi kawan, menjadi wali dari saudara perempuannya. Karena bukan cuma ibu ya, kadang-kadang juga dengan saudara perempuannya. Itu tetap menjadi wali sampai kapanpun. Nggak bisa kita memutuskan mereka salah. Nah, kalau mereka ini atau ibu calon pengantin sudah paham, diantarkan bahwa seperti ini dan mereka sudah paham. Tadi kan pemilihan jodoh seperti itu ya, ada agama, ada akhlak, maka itu insya Allah akan bisa teratasi. Bersabarlah dengan hal-hal yang memang pasti ada kekurangan. Maka yang perlu kita perhatikan itu adalah memperlakukan istri dengan baik, kemudian ajarkan memang mereka juga adab, tetap diajarkan adab. Jangan sampai bisik-bisik di belakang gitu. Maksudnya suami tidak memberikan pengajaran karena biasanya kan istri mungkin mengeluh ya kepada suami. Tetap harus ajarkanlah mereka, sampaikan seperti ini sampai kemudian udah paham. Begitupun kepada keluarga, tetap kita selalu menyampaikan yang mereka nggak paham karena mungkin ada budaya-budaya tertentu yang nggak selaras ya. Ini itu insya Allah lambat laun kalau udah berkeluarga itu insya Allah akan teratasi. Namun sekali lagi kembali dekatkanlah diri kita kepada Allah, doakan mereka, doakan orang tua itu, doakan orang tua kita, orang tua dia, dan sama-sama kita selesaikan dengan masyarakat, dengan hal yang baik, dengan berbuat baik kepada keluarga. Baik, Umi, tidak terasa waktu kita sudah habis. Mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan Umi dalam kajian kita pada siang hari ini, dan juga mungkin apa agenda terdekat dari Muslimah Hidayatullah, Umi mungkin bisa menjelaskan. Ya, alhamdulillah. Ada beberapa hal yang mungkin untuk diri saya ingatkan sendiri kepada saya, karena justru yang banyak berbicara ini yang paling banyak salahnya. Untuk saya dan keluarga, begitupun semua yang mendengarkan, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kaitannya dengan pernikahan. Yang pertama ada kan walimah. Walimah sesederhana apapun, untuk apa? Untuk syiar. Karena walimah adalah sunnah, itu untuk syiar. Wah, ini lo sudah menikah, bukan diam-diam. Yang kedua, memperlakukan istri dengan baik, karena mereka kadang tidak banyak kekurangannya karena keterbatasan akal. Yang ketiga, bergurau dan bercandalah dengan istri. Bergurau dengan teman sering diadakan, tapi kok sama istri jaim ya, itu enggak. Yang keempat, sikap dan tindak tanduk kita
sewajarnya, jangan di depan orang banyak maka nampak mesranya, tetapi di dalam malah salah, malah kurang, ini yang salah. Karena banyak sekarang yang namanya apa ya, diingatkan kita dengan ain, penyakit orang-orang yang tidak suka. Memberi nafkah secara proporsional, mengajarkan hukum-hukum terkait kewanitaan, dan mempersiapkan hal-hal menyangkut persalinan, itu adalah tugas kita bersama. Kita mengajarkan kepada saya ini, kepada anak saya yang akan menikah, dan kita semua kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Mari sama-sama kita bersinergi memperbaiki kondisi masyarakat kita yang kita khawatir Allah memberikan bala, na'udzubillahi min dzalik wa iyadzubillah, karena ketidakpahaman kita tentang agama kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hal terbaik dengan agenda-agenda kita. Kalau ada yang ingin konsultasi masalah pernikahan dan lain-lain, insya Allah Muslimat Hidayatullah siap merespon, ya, siap merespon. Kemudian insya Allah ada baru-baru terakhir ini kami adakan muallimat, dorong muallimat itu untuk mengajarkan Al-Quran, karena sungguh Al-Quran ini memberikan solusi yang terbaik untuk kita semua. Jika kita paham, pandai membaca, kita memahami artinya, insya Allah nilai ibadah ada, ilmunya ada, dan Allah akan memberikan keberkahan karena kedekatan kita dengan Al-Quran, akan diangkat kemuliaan kita karena Al-Quran. Seperti itu, Mas. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah dan berlebihan. Baik, terima kasih ya Umi sudah memberikan pengetahuannya mengenai bagaimana sebetulnya pernikahan dan juga ini pentingnya menikah. Dan kita akan berjumpa kembali ya Umi ya di kajian selanjutnya. Terima kasih Umi atas waktunya. Selamat menjalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.